Viral sosok siswa SMP yang wajahnya mirip Gibran Rakabuming sampai dapat komentar admin Gerindra. Sebuah video yang memperlihatkan seorang siswa SMP dengan penampilan mirip Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tengah viral di media sosial. Video tersebut pertama kali diunggah oleh seorang siswa SMP di Pangandaran, Jawa Barat melalui akun media sosial @fusnen dan langsung menyedot perhatian publik. Pada video yang diunggah terlihat sejumlah siswa SMP tengah bercanda di dalam kelas. Dua di antaranya tampak menutup hidung dan mulut sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tak lama kemudian, kamera menyorot seorang siswa berpeci yang duduk di kursi pojok dekat jendela. Siswa itu memandang kamera dengan wajah serius, mengundang rasa penasaran netizen. Momen yang menarik perhatian adalah ketika foto Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan peci dan jas hitam disandingkan dengan siswa SMP tersebut. Kemiripan antara keduanya memicu komentar ramai dari netizen. "Please kita sekelas sama Wakil Presiden," tulis Fauzan, pemilik akun media sosial @Fauzan yang membagikan video tersebut. Seperti diketahui, Fauzan adalah teman sekelas siswa yang dianggap mirip Gibran itu. Video ini telah viral bahkan sampai Jumat 8 November 2024 sudah ditonton lebih dari 9,6 juta kali dengan lebih dari 13.000 komentar. Melihat rumah mewah Uya Kuya di Amerika Serikat seharga 70 miliar. Pasangan Uya Kuya dan Astrid Kuya kini makin menarik perhatian publik usai terpilih menjadi anggota dewan. Kini sorotan terhadap kekayaannya makin meningkat dan salah satu yang mencuri perhatian adalah rumah megah yang mereka miliki di Amerika Serikat yang berlokasi di kawasan elite Orange County, California. Disebutkan rumah tersebut memiliki nilai yang fantastis, yakni mencapai 70 miliar rupiah. Dalam salah satu video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Uya bercerita rumah ini dibelinya untuk mendukung pendidikan anak-anaknya, Cinta dan Nino, yang saat ini sedang melanjutkan studi di Amerika. Cinta, putri sulungnya, diketahui sedang menempuh pendidikan tinggi di Pasadena City College di Los Angeles dan kini diikuti oleh Nino yang juga akan belajar di kampus yang sama. Lingkungan elite di Orange County yang dikenal sebagai tempat tinggal para bintang Hollywood menjadi pilihan bagi Uya agar anak-anaknya bisa hidup nyaman dan fokus pada pendidikan. Namun dalam video tersebut, Uya mengakui bahwa pembelian rumah ini tidak sepenuhnya menggunakan dana pribadi. Menurutnya, sebagian dari uang muka rumah ini merupakan bantuan dari neneknya atau yang ia sebut Oma. Uya dengan santai mengatakan bahwa meski ia memiliki pekerjaan di dunia hiburan, kondisi keuangan saat itu sedang kurang memadai. "Saya dikasih gift dari Oma saya untuk DP rumah ini," ujarnya. Di tahun 2020 ketika pembelian rumah ini dilakukan, Uya mengaku pekerjaan di televisi sedang berkurang sehingga ia kesulitan memenuhi seluruh biaya pembelian rumah tersebut. "Karena saya kan lagi nggak ada kerjaan di TV, lagi dikit, jadi uangnya kurang," akunya, menambahkan bahwa bantuan dari Oma sangat membantunya mewujudkan rencana ini. Selain rumah di Amerika Serikat, Uya juga memiliki sejumlah aset di Indonesia yang telah dilaporkan secara transparan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai anggota dewan, Uya diwajibkan melaporkan seluruh hartanya dan jumlah kekayaan yang dilaporkan mencapai 26,47 miliar rupiah. Mayoritas kekayaan tersebut berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Indonesia dengan nilai 17,92 miliar rupiah. Tanggapan Sule soal cincin mahal ini yang hilang saat konser. Mahal ini belakangan menjadi perbincangan warganet akibat kejadian cincin miliknya yang hilang saat ia tampil di atas panggung. Insiden ini terjadi di tengah momen penting, yaitu sidang pengesahan pernikahannya dengan Rizky Febian. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Mahalini sedang menyanyikan lagu dan tiba-tiba menyadari bahwa cincin di jarinya terjatuh. Meskipun cincin tersebut hilang, Mahalini tetap bersikap profesional dan menyelesaikan penampilannya dengan tenang. Kejadian ini ternyata juga menarik perhatian komedian Sule, ayah dari Rizky Febian. Dalam sebuah wawancara di program televisi, Sule mengungkapkan bahwa ia seringkali tidak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh putra-putrinya, termasuk insiden yang dialami oleh Mahalini. Menurut Sule, putra-putrinya jarang membagikan masalah pribadi mereka kepadanya dan ia biasanya baru mengetahui berita mengenai putra-putrinya dari media
atau publik. Sebagai seorang ayah, Sule merasa bahwa putra-putrinya sangat mandiri dalam menghadapi persoalan mereka sendiri. Ia mengungkapkan bahwa meskipun putra-putrinya memiliki masalah berat, mereka tidak pernah melibatkan atau membebani dirinya. Sule menyatakan kebanggaannya pada sikap putra-putrinya yang menjaga masalah pribadi mereka tanpa banyak melibatkan orang tua. Momen Melly Goeslaw nyanyi lagu gantung yang sindir anggaran di rapat dengan 3 menteri. Dalam sebuah rapat kerja bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, anggota Komisi 10 DPR RI, Melly Goeslaw, mempersembahkan sebuah lagu yang unik. Melly, yang dikenal sebagai musisi sekaligus politikus, menyanyikan lagu hitsnya yang berjudul Gantung dengan lirik yang telah diubah. Hal ini dilakukan Melly untuk merespon permintaan Mendikdasmen Abdul Muti yang menyinggung agar anggaran kementeriannya tidak digantung. Pada akhir rapat yang digelar di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Melly meminta izin kepada Ketua Komisi 10, Hetifah, untuk menyanyikan lagu tersebut. Dalam lirik yang sudah diubah, Melly mencoba menjawab secara jenaka pernyataan Menteri Abdul Muti mengenai alokasi anggaran di kementeriannya. Melly tampak antusias ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan pesannya melalui lagu yang sudah populer di masyarakat. Melly menyampaikan bahwa persembahan ini ia dedikasikan secara khusus kepada Menteri Dikdasmen. Ia menyelipkan nada gurauan dengan menambahkan bahwa setelah ini, ia juga akan mempersembahkan lagu kepada Giring, rekan politikus lainnya, dengan lirik yang dimodifikasi. Melly bernyanyi di ruang rapat, ingatkan agar alokasi anggaran pendidikan tidak ditunda atau digantung. Lirik yang dinyanyikan Melly dengan versi barunya menyampaikan pesan bahwa anggaran tersebut sebaiknya tidak hanya memberi harapan tanpa kejelasan. Melly menekankan bahwa jika semua urusan telah beres, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda pengalokasian dana yang diperlukan. Kisah seorang lansia tinggal di rumah sempit yang dihuni 13 orang harus tidur bergantian saat malam. Seorang lansia bernama Nenek Hasna adalah salah satu gambaran masyarakat miskin kota yang tinggal di gang sempit daerah Jakarta Pusat. Di umurnya yang ke-62 tahun, Nenek Hasna bekerja sebagai pemulung barang plastik untuk menyambung hidup. Ia tinggal di rumah sangat sempit berukuran 2 kali 3 meter dan terdiri dari 2 tingkat selama 20 tahun dan kini telah dihuni oleh 13 orang. Rumahnya juga berlokasi di pemukiman padat penduduk, tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Sebelumnya rumah tersebut dihuni oleh 5 orang, tapi saat ini ia telah memiliki cucu hingga cicit yang juga ikut tinggal di sana. Hal tersebut terjadi sejak 2 tahun lalu saat suaminya meninggal dunia. Nenek Hasna dikaruniai 3 putra-putri, 2 diantaranya sudah berkeluarga, salah satunya memilih tinggal di rumah lain. Sedangkan satunya masih tinggal di rumah Nenek Hasna bersama keluarga barunya. Keluarga Nenek Hasna tak ada yang mampu untuk menyewa rumah yang lebih luas karena untuk kebutuhan sehari-hari terkadang juga kurang. Sementara itu, satu orang lagi yang sudah dewasa memiliki gangguan kejiwaan. Putrinya yang telah menikah dan tinggal di rumah lain menitipkan buah hatinya di rumah Nenek Hasna. Hingga kini ada 5 orang dewasa termasuk Nenek Hasna dan 8 orang bocah yang tinggal di rumah sempit tersebut. Masalah utama tinggal di rumah sempit dan penghuninya banyak adalah saat tidur pada malam hari. Nenek Hasna mengaku sering mengalah agar cucunya bisa tidur nyenyak. Ia biasanya tidur dengan menekuk kakinya di lantai tanpa alas di depan pintu rumah. Bahkan, tak jarang ia harus tidur sambil duduk bersandar ke pintu. Jam tidurnya juga sangat terbatas. Nenek Hasna mulai tidur pada pukul 11 malam dan bangun pukul 3 dini hari. Kondisi di lantai atas sangat sempit sehingga cucu-cucunya yang masih kecil sering menangis saat malam karena kepanasan. Hingga akhirnya turun ke bawah dan Nenek Hasna mengalah untuk tidur sambil duduk bersandar. Rumah ini blong tanpa sekat dan tak ada kamar, satu-satunya penghalang hanya untuk pembatas kamar mandi dan itu pun hanya separuh dari dinding. Selain itu, perabotan rumah seperti lemari dan meja semakin menambah sempit dan mengurangi ruang untuk tidur.